Halo, selamat malam net people. Kembali lagi bersama kita di obrolan ngotak, ngobrol berantakan. Mantap. Opening yang mantap. Yuk, lanjut. Coba konsisten. Jangan opening yang gitu-gitu aja. Malam ini kita kedatangan teman kita dari Jakarta nih. Enggak dari Jakarta sih, gue juga dari Labuan. Dari Labuan, tapi lu udah pindah berimigrasi ya? Berimigrasi ya dari Labuan ke Jakarta. Imigrasi. Dan lu kalau boleh dibilang jarang ya ke Labuan ya? Jarang ya. Paling maksudnya Karena dia kerja juga kan Karena di dia sana. kerja ya. Iya, Karena ada dia kerja. kegiatan juga di sana. karena di sana. Emang sekarang gue kebetulan lagi dapat libur, Dapat libur yang panjang Yang lumayan gitu tuh. kan, PSBB kedua Iya gitu kan. ya udah ya. Bukan Gua PSBB-nya, sempetin gitu iya, kan gitu. buat bersilaturahmi, oke. Bersilaturahmi iya. Ngopi lagi, ngobrol lagi. Iya. Dan alhamdulillahnya yang pertama alhamdulillah kita dikasih sehat lah ya. Iya, panjang umur ya. Amin. Alhamdulillahnya kita ketemu lagi di tempat yang lumayan lumayan Tidak asing tidak ya. asing, Tidak asing. Iya, Tidak asing, tidak ya. asing. Bagi gue asing ya, pertama kali. Ya, di video kali ini kita kayak mau ngobrol-ngobrol pengen membahas ya masa pandemi tadi dan masa pandemi tadi anjing, maksudnya masa pandemi lah. Ya, yang kemarin-kemarin Yang yang kemarin udah sampai saat ini kan. Sampai saat ini. dan gak tahu sampai kapan. Sampai kapan? Wih. Parah. Semoga Ya. cepat selesai lah. Semoga cepat selesai. Karena di masa pandemi ini banyak sekali yang Banyak dampaknya. banyak dampaknya. yang Dampak negatif ya. dampak negatif Mungkin ada dan positifnya dan juga positifnya ya. emang. Iya. Oke Dan, di malam ini sehat Dan? Alhamdulillah sehat. Terus dulu Duit dong. Terus dulu. duit mah sehat fisik belum tentu sehat materi, belum tentu sehat hati kan. Ya semoga di Nyusul antara ya. kita semoga gitu kan sehat-sehat segalanya. Alhamdulillah. Iya gitu. Insyaallah. Amin gitu. Amin. Amin. Semoga dikasih jalan yang baik-baik aja gitu. Ya, Di masa-masa disertai yang hal-hal baik baik terus. terus dan disertai dikelilingi manusia-manusia baik mungkin ya. Oke, gimana Dan? Di masa-masa pandemi ini ada nggak sih keluh kesah dari lu sendiri nih? Kayak dari apa yang lu bilang tadi, alhamdulillah lagi libur panjang. Maksudnya libur panjang kayak gimana tuh Dan? Bismillahirrahmanirrahim, ngopi dulu nih. Ngopi dulu dong. Yoi. Ngopi dulu, santuy. Sudah pasti. Kalau misalnya namanya keluh kesah gitu kan. Iya. Selama pandemi ini nih, Iya. bukan gue doang dampaknya. Iya. Gitu kan. Iya. Cuma gitu kan lu nanya ke gue nih kan. Pasti dampaknya banyak banget yang beda gitu kan, banyak banget yang berubah gitu Iya, kan pastinya gitu kan. Dari cara kita kayak ya modelnya kayak berinteraksi gitu kan pastinya. Iya. Dari hal simpel lah gitu kan, yang lu biasanya gitu kan. Kalau gue pribadi gitu, pasti kayak komunikasi yang dulunya gitu komunikasi langsung. Iya. Sekarang lu cuma bisa komunikasi daring gitu Iya, kan, daring. secara tidak langsung benar-benar. gitu kan. Dan itu sebenarnya Dan gue kangen itu banget Dan. Iya. ya, mungkin lu mikirnya itu buat gue. Komunikasi daring tuh buat lu. Mungkin lu mikirnya kayak gitu ya. Iya. Jangan kan buat lu men. Komunikasi daring tuh aja menurut gue berdampak. Jangan kan buat lu tadi, Iya. buat orang rumah juga sama deh kayaknya. Iya kayaknya. Ya saking emang karena menurut gue ini normal kayak berubah segalanya gitu, maksud gue yang awalnya kita ngobrol di rumah gitu kan, ya yang cuma kayak kasarnya basa-basi doang gitu kan. Sekarang tuh kayak gue ngerasa nggak ada. Basa-basi juga nggak ada. Jadi bilang sih kayak gitu kan. Bukan berarti gue anjing kok lebih-lebihin gitu. Iya. Cuma gue ngerasanya kayak gitu gitu kan. Dan lu cerita apa yang sebenarnya aja kali ya? Ya kan? yoi gitu kan. Apa yang sebenarnya? Emang ini cerita gue, ini Iya. pengalaman gue Iya. gitu kan. Dan keadaan lu sekarang gitu kan? Iya.
Dan emang selama gue di rumah sekarang ini belakangan ini Iya. sebenarnya sih gitu kan aturan gitu, lu tuh nggak boleh kayak nggak boleh nyeritain tentang keluarga lu mau bagaimanapun kondisi keluarga lu gitu Iya, kan. iya. Cuma di sisi lain gitu lu nggak bisa mendem kayak masalah gitu kan. Lu nggak bisa kayak kayaknya gue bisa sih ngatasin masalah ini sendiri gitu Iya, kan. iya. Emang kita kan pada dasarnya manusia sosial Iya, gitu iya, kan. iya. Makhluk yang perlu berkomunikasi sama Membutuhkan orang lain. Iya, Yoi, iya, benar-benar. modelnya kayak gitu. Dan emang gue kayak ngerasa belakangan ini gimana ya, gue ngerasa satu rumah satu atap sama keluarga gue, satu kayak padahal nih gitu kan, misal di ruang tamu nih gue lagi ngopi di sebelah sini nih misal jarak 1-2 meter 3 meter gitu kan. Ya namanya rumah kan gak jauh gitu, paling 2 meter 3 meter gitu sama babe gue. Tapi kayak gue ngerasa masing-masing gitu, Karena itu tadi Karena daring itu. yoi menurut gue. Soalnya kayak anjing kok yang awalnya mungkin emang dia udah basic, emang awalnya dia mungkin kayak gitu, ditambah gitu kan Adanya daring. lebih ya. mantep gitu lah gitu, lebih mantep mateng ya. gitu. posisi banyak waktu di rumah ya akhir-akhir ini ya. Sering Posisi ketemu. iya akhir-akhir ini belakangan di rumah terus gitu kan. Emang ya gimana anjing, gua bukannya berarti gua nyerah nih. Iya, iya, Gua bukannya berarti gua lo kok tuh lo maksudnya lu nggak mau cari kerja yang lain emang gitu kan. Kok lu masih mau bertahan di kerjaan itu terus gitu. Emang gue sebenarnya gue ada kayak gimana ya, ada berpikiran kayak gue tuh emang gue terjebak di zona nyaman atau emang selama pandemi ini kan emang yang kita tahu gitu, maksud gue emang banyak perusahaan yang nggak ngerekrut kayak karyawan. Iya, iya. Malah mah Bukan berarti bukan Iya. berarti gua nggak mau nyari kerjaan lain gitu Iya. maksudnya, cuma ya itu tadi gitu kan akhirnya gitu kan. Nah akhirnya gua selama ini pokoknya kayak zamannya dulu pas Maret gitu gua di rumahin selama kurang lebih setengah tahun gitu kan. Bukan berarti gua nyerah gitu kan, tapi di sisi lain juga gua mikir gitu kan, kok gue hidup gue nih kok kayak gini mulu gitu kan. Kayak tapi di sisi lain padahal kan emang aturannya mungkin ya gue udah lulus sekolah gitu. Iya. Yang aturan mungkin gue berbakti sama orang tua gitu kan, yang aturan gue harus balas budi sama orang tua gitu kan, yang sekarang ini mungkin gitu Iya. kan. Tapi ya balik lagi tadi gitu kan, selama pandemi ini gue bukan berarti gue nggak mau ngelakuin itu gitu kan. Gue juga pasti pengen nyenengin orang tua gue, Siapa sih orang nggak di mau sekitar kan? gue Iya, gitu bener. kan pastinya Iya, kayak iya. gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini Iya. itu kayak gue mikirnya anjing kayaknya nggak bisa dipaksain gitu kan. Maksudnya ya lu kayak kalau gue mikirnya kayak ya udah emang lu kayaknya harus berdoa aja deh gitu kan gitu. Bukan berarti lu berhenti buat berusaha gitu, tapi kita mencoba untuk mensyukuri lah. iya mensyukuri Kita apa yang keadaan- gitu, keadaan model. kita yang kayak gini gitu. Dan itu kayak komunikasi daring yang tadi jarak sebenarnya babe gue sama gue itu paling jauh tuh 3 meter gitu kan, dalam satu ruangan yang sama gitu. Cuma kayak gue tuh kayak gini ya, gue mikirnya gue emang bukan manusia yang sempurna. Gue bukan yang gimana sih yang orang percaya agama banget tuh disebutnya apa ya? Religius lah. Iya, Religius kayak banget. gitu kan. Iya. Tapi gue tuh kayak gue ngerasa anjing, lu tuh harus ibadah gitu. Maksud gue kayak dalam artian mungkin usaha lu udah pagi siang malam lu usaha gitu kan. Cuma lu kalau misalnya lu pengen punya rezeki yang pengen lu cepet dikabulin sama Allah, sama Tuhan gitu kan. Lu harus kayak deketin nih gimana caranya lu ngedeketin Tuhan, lu ngedeketin Allah gitu maksud gue. Dan lu nggak boleh lalai gitu maksud gue. Lu pengen banget nih ngedeketin, maksudnya lu pengen banget dapet rezeki dari Tuhan yang pengen banget cepet-cepet nih gitu kan. Kok lama banget nih gitu kan ngerasanya gitu kan. Tapi lu sendiri gitu kan tawakalnya kayak gitu. Gue emang pada satu momen itu mikirnya kayak Iya. gue pada jadi orang tua gue babe
bapak lah gitu kan. Bapak. Bapak gue kayak emang dia tuh punya keseharian yang agak menarik, agak unik gitu menurut gue. Jadi kayak kalau gue pribadi pun gue bangun tidur, misal gue bangunnya namanya orang penganggur gimana sih, bangun siang tuh udah biasa gitu kan, Biasa ya. bangun jam 12 gitu kan. Cuma namanya kalau misal udah azan gitu, gue nggak mikir, nggak perlu mandi deh, lu sholat dulu aja. Oh. Maksud gue iya, maksudnya apa sih, Lu kejar duluan, berlomba-lomba iya. dalam kebaikan gitu kan. Iya. Maksud gue ke situ gitu kan. Kalau lu nggak perlu mandi, dan babi gue tuh punya kebiasaan yang unik menurut gue. Dia tuh bangun tidur kayak gini, bangun tidur main HP, makan, terus abis makan ya emang kita sebagai cowok ngerokok. Dan rokoknya itu kan kretek yang Membutuhkan 15 waktu yang menit lumayan lumayan lama lama, lah ya. ya. Oh, lama. Satu batang 15 menit lu bayangin ya kan. Ngerokok berapa batang tuh? Kadang abis pokoknya abis makan tuh kadang bisa 2 batang. Nah, Setengah belum jam lah ditambah ya. gini ya, setengah jam ya. Misalnya bangun jam 12 gitu. Jam panas banget. Habis jam 12 tuh dia kayak habis makan, maksud gue lu bukan, kalau misalnya emang lu enggak apa ya, gue pengen sholat banget ya lu langsung mandi gitu, ngerti gak sih, lu nggak perlu ngerokok dulu gitu kan. Kalaupun lu nggak punya kewajiban yang lu harus kayak, mungkin lu punya janji sama orang gitu kan, kayak gitu. Jam 12 lu langsung mandi ya kan, langsung mandi lu habis itu sholat gitu. Itu ada satu momen, lu tahu kan jam ibadah kita sholat dohor gitu kan. Itu jam 12 mulainya, terus sampai asar kan kita sampai jam 3 lewat, pokoknya sampai setengah 4 gitu. Dia sampai kayak sholat sampai setengah 3 gitu, setengah 3 itu dia baru sholat. Dan itu sebelumnya gue omongin, cuy, gue udah ngingetin dia, pah sholat. Gue kan nyebutin babi gue tuh pah ya, Anak Pah, ya, yang ngingetin biasanya orang tua gitu. aturan menyontohkan. Iya. Harusnya jadi Kalau tauladan. kalau lu bersifat egois mungkin ya lu harusnya orang tua dong ya kan. Iya, Tapi gitu. Yang ngingetin kita gitu sikap sebagai anak ego gitu. itu lu kesampingkan lah ya. Hmm. Demi kebaikan ya. Iya. Akhirnya gue sempet ingetin sebelum jam setengah 3 ya kan. Bah, gue bilang, "Pa, udah jam 2," gue bilang gitu. Sholat kan emang ada waktu-waktunya gitu kan. "Pa, udah jam 2 sholat," gue bilang gitu kan. "Waktunya udah habis," gue bilang gitu kan. "Iya nak," dia bilang gitu. Terus akhirnya main apa lagi, men? Main apa lagi? Jadi iya doang. Padahal gitu. dulu soal udah mandi. Oh, udah mandi. Udah mandi. Iya nak, dia bilang gitu. Terus sampai gue akhirnya bete kan. Bang, gue nongkrong, bukan gue nongkrong, maksudnya gue duduk di samping dia, tapi emang kita kayak masing-masing aja gitu. Main HP gitu. Main apa ya gitu kan. Bukan berarti gue nggak pengen ngobrol sama dia. Nanti gue ceritain itu. Akhirnya sampai gue emang kesel banget, sampai gue ingetin sholat di WhatsApp. Lu pernah gak sih kayak gitu? Kayak mungkin lebay mungkin ya. Tapi menurut gue, lu kan emang gue lagi main HP, dia lagi main HP gitu kan. Gue mikir emang ya kan, kalau misalnya di WhatsApp kan kelihatan tuh kalau misalnya kita lagi buka Ada WhatsApp notif, ada iya, online. pasti. Iya, ada online gitu online, kan. iya. Oh, udah lagi online nih, gue bilang gitu kan. Mungkin dengan cara ini gitu kan ketahuan, maksudnya mungkin dia apa sih, mikir Tersadar iya gitu. tersadar Iya. gitu kan. Akhirnya ya udah gue WhatsApp pas sholat, dan itu pun dibaca pun enggak. Padahal lu adap-adapan dan. Dan sebelumnya gue ingetin, Kan sebelumnya lu gue pas ingetin. lu nge-WA. Pasti kan orang nanya, lu kenapa nggak langsung ngomong? Iya. Udah. Enggak, maksudnya lu waktu nge-WA itu masih pada depan. Adap-adapan Di samping gue, di samping. Anjir, satu ruangan yang sama. Dan harapan lu kayak gimana? Pas waktu Ya itu. mungkin gue ngomongin dia langsung nggak denger. Mungkin maksud gue Ya, ngerti, dengan ngerti, gue WhatsApp gitu kan. Semoga aja gitu. Iya, semoga aja bisa didengar, dan itu nggak mempengaruhi besar. Padahal online gitu ya. Buka WhatsApp. Ke WhatsApp. Iya, kayak gitu. Seakan-akan diabaikan gitu. Nggak tahu lah itu. Gue nggak ngejudge ke situ sih. Tapi Jadi ya udahlah ya gitu. Iya, gua pikir. pada saat kejadian itu lu kayak
berhenti nggak sih ngingetin sampai situ aja? Apa lu sampai sekarang masih konsisten gitu ngelakuin yang seperti itu, ingetin Men. orang tua kayak gitu? Namanya manusia tuh men gitu kan. Hmm. Ada batasnya, ada kapasitas sabar ya masing-masing. Iya iya iya. Gua sebagai anak yang aturan dituntun, Iya. yang aturan dituntun, justru gue kayak ngerasa gue nggak ngerasa gue baik gitu kan. Gue jauh banget dari kata baik gitu. Tapi gue di situ kayak ngerasa kok gue yang nuntun ya ini, kayak gitu. Iya ngerti. Dan akhirnya gue milih buat, nah pokoknya setelah dia sholat duhur cuma mendekati sholat asar gitu, maksud gue nggak pantas gitu kan, pasti gitu kan, lu nggak ngapa-ngapain gitu ya kan, kerja juga nggak tahu gitu kan, maksudnya tujuan kerja lu apa gitu, ketahuan ibaratnya kasarnya kerja lu tuh dapat duit nggak gitu, kasarnya kayak gitu kan. Akhirnya dia sholat sebelum, pokoknya nggak jauh dari azan asar ya kan, terus nggak lama asar balik lagi kayak gitu lagi. Akhirnya namanya manusia gitu kan, punya kesabarannya masing-masing gitu kan. Akhirnya gue mutusin kayaknya anjing, cara baik gue tuh nggak dilihat, Digubris gitu. iya Digubris, gitu. ya. Dan akhirnya ya kalaupun gue mikirnya anjing gue mau cabut juga gue nggak punya duit, Iya. ya kan. Ngerti. Tapi gue di sisi lain gue gimana sih caranya mikir buat biar babe gue tuh mikir Sadar gitu, gitu, biar sadar. sadar Iya, gitu, iya, maksud gue kayak gitu kan. Iya. Ada gue kayak yaudah gue kontak teman gue, men lu di mana, gue bilang gitu kan. Jadi, akhirnya emang teman iya. gue udah satu frekuensi, udah dia bilang gitu kan. Iya. Ya dulu sini aja, dia bilang gitu, tanpa gue sebelumnya gue ngomong itu gitu kan. Oke, mohon maaf nih gue potong nih. Jadi lu ngerasa juga, jadi sebelumnya itu sebenarnya orang tua lu kalau dari sisi usahanya udah kenceng gitu bro ya. Menurut gue Udah kenceng, cuma dari pagi siang malam, pagi siang malam ya. kalau menurut gue ya. Karena ya mungkin kurangnya dari sisi religiusnya itu mungkin ya. Iya. Kayak pendekatan sama Tuhan Tapi gitu kita juga nggak bisa matain, emang rezeki kita kan dia tahu kapan Iya, datangnya. iya benar betul. Iya, tapi kan kita namanya manusia harus berusaha terus loh. Iya. Itu dia. Ya sama halnya kayak kita ngejar cewek gitu ya. Sama juga gitu, maksudnya kita aja kalau misalnya pengen dapetin cewek kan Kita harus berusaha, terus pendekatan kerja. dalam pendekatan apalagi sama PDKT. yang punya kehidupan gitu kan sama Tuhan. Terus ini Dan kayak lu kan dari lu sendiri nih, ada nggak sih pikiran buat kayak udahlah gini aja lah gitu, kok lu bisa gitu, maksudnya berpikiran akhirnya tahapannya itu ada nggak sih, kayak misalnya lu juga sebelumnya lu ngelalui fase kayak gini, misalnya kayak lu jenuh gitu kan, lu ngapain dan akhirnya lari ke arah negatif gitu, apa lu berhasil begitu aja gitu ngelewatin yang menurut akhirnya lu menduduki maksudnya posisi lu yang lu ngerasa oh ya ini ya mungkin lu harus kayak gini gitu, apa lu Aman. ada sisi depresi dulu enggak gitu, kayak misalnya lu kayak gimana gitu, contoh ke negatifnya ada nggak sih Dan tahapan-tahapannya ya, proses. iya sebelum sadar gitu gitu kayak gimana Dan, ada nggak sih, apa lu langsung sadar gitu? Nggak mungkin sih men. Nggak mungkin. Maksud gua kita orang tuh belajar dari Kesalahan. gitu kan, biar kita belajar gitu kan. Iya. Biar tahu nih maksudnya oh ini tuh nggak benar gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Harus ngerasain. Dan emang gue juga pernah kayak mikir anjing ya itu tadi yang gue stres gitu kan. Akhirnya jadi bilang aja jangan deh. Ya kayak pokoknya kayak gitu terus sempet stres gitu kan. Terus kok gue gimana ya ngelakuin hal-hal positif, gue sempet dibilang sih gimana ya, emang namanya kita orang yang dibilang gitu kan imannya masih kayak Terombang-ambing lah ya. iya goyang-goyang gitu kan, kok Tuhan tuh gak adil gitu maksud gue. Ya mungkin kalau misalnya lagi kayak gini pandemi gitu kan di rumah gitu, kalau misalnya gue punya orang ibaratnya orang punya deh, gue bisa kayak anjing gabut cabut deh kesini deh gitu kan, apa ke gitu kan, yang penting gue seneng, yang penting gue seneng gitu kan. Tapi ya ini balik lagi rencana Tuhan tuh ya indah dan
terbaik. Gak pernah kita duga-duga gitu kan maksudnya. terduga. Iya. Dan apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan ya kan. Sedangkan yang menurut Tuhan baik itu udah pasti baik bagi Baik kita. buat kita. Iya, iya, bener. Iya itu tadi. Iya benar-benar. Ya udah kayak ya aing emang gimana ya? Dibilang gua nggak manusia sempurna banget gitu. Iya, iya benar. Dibilang gini, misal gue kasarnya gitu, gue minum malam minggu gitu sampai jam 3 subuh gitu misal men, jam 3 subuh, terus udahan tuh jam 3 subuh tuh, gue sholat subuh, Lu sholat langsung. Hah? sholat subuh. Jadi lu juga masih sadar gitu ya akan kewajiban Iya maksud gue hebatnya enggak ada yang perlu gue tanyain. Dan apa sih jadi lu ngelakuin yang sekiranya kita sebut negatif ya, Iya, buruk. tapi di sisi lain lu lu masih ada perasaan untuk bukan perasaan, mengerjakan mengerjakan sesuatu hal yang baik itu. gitu Iya. kan, apalagi yang berkaitannya sama Tuhan gitu kan. Iya. Nah balik lagi Gimana tuh? ke cerita tadi, misal ya gue cerita ya, misal malam minggu ini gue minum nih gitu kan, gue pengen cerita sama orang gitu kan, akhirnya gue ceritain segala macamnya itu. Kalau kata Batak kita tetek belok apa sih? Tetek bengek segala macem Iya, itu segala pokoknya gue macam. ceritain Iya, gitu iya, kan. gitu. Akhirnya gue misal gitu kan jam 3 malam itu gue udahlah udah stop, maksudnya udah selesai lah minum itu gitu kan. Akhirnya misal subuh gue subuh azan sholat nih. Tapi kan ada, lu pernah mungkin pastinya gitu umat sesama, pokoknya sesama muslim pasti pernah dengar lu tuh orang nggak bakal diterima sholatnya kalau misalnya lu habis minum selama 40 hari. Balik lagi gini, menurut gua nih, gua udah ada niatan buat baik gitu kan. Kenapa harus kayak emang kita ada hablum minannas minallah gitu kan, ada urusan sama Allah, ada urusan sama manusia gitu kan. Dan gua gak pernah ngejelekin kiai ulama, pokoknya yang ahli agama gitu, pokoknya kayak gitu, dia sesuci apapun dia gitu, tapi urusan sholat, urusan ibadah sama Allah gitu, puasa. gue nggak tahu. Iya. Sesuci apapun lu, ya mungkin bisa jadi lu nggak diterima Diterima apa enggaknya itu bener-bener masih Masih misteri ya. tanda tanya gitu Soalnya kan. itu abluminallah gitu, Abluminallah. langsung Gak ada yang tahu pasti gitu kan. kaitannya langsung sama Ya sama Allah sama Tuhan. Iya ya. gitu Iya. kan. Dan lu juga pasti pernah dengar cerita kayak yang pelacur sekalipun gitu, Iya benar-benar. dia masuk surga karena apa? Karena dia cuma kayak nolongin seekor anjing yang katanya haram, Iya. ya kan? Seekor anjing yang katanya haram, terus dia anjing itu kehausan, terus dikasih minum sama pelacur itu. Dan itu cerita pas zamannya Nabi Muhammad gitu kan. Iya. Itu dimasukin ke surga gitu. Iya. Itu Ya udah, maksud iya. gue kayak gue tuh mikirnya gue nggak pernah bodo amat lah gitu kan. Lah gitu kan. tentang omongan Iya. sama manusia ke gua gitu ya. Yang penting gue ngelakuin kewajiban gue Niat sebagai gua umat yang beragama gitu kan. Ya udah, urusan diterima apa enggaknya gitu kan, itu urusan yang di sana kayak gitu sih. menarik ya emang. Menarik Bam. Iya. Yang bisa lu ambil sekiranya apa sih Bam dari pembicaraan kita kali ini Bang? Yang menurut lu yang kayak misalnya lu relate banget sama kehidupan lu, kalau dari lu sendiri kayak gimana Bang? Kalau dari kehidupan gua ya, Yang diceritain Idan terus relate gitu sama apa yang lu rasain gitu. Dari sisi kayak tadi, kayak misalnya kan jarang banget tuh biasanya orang kalau misalnya udah ngelakuin sesuatu hal yang negatif itu ngalir dan itu ngalir tuh kayak jadinya akhirnya mikir kalau gua udah ngelakuin kok kayak gini gitu kan, masa ya kayak gitu, Masa iya gitu kan, kayak lu mikirnya double nih dosa lu. nah Ya. kayak gitu. kayak gitu. Cuma kan lu juga pasti lah, pokoknya lu kalau misalnya emang lu dengar ceramah dari ustadz gitu kan, emang menurut gue ya, Islam tuh kayak nggak ngebebani umatnya. Gitu kan. Selalu memberi kemudahan lah Kemudahan, ya iya, untuk kita melakukan hal Sesuatu baik-baik, hal yang baik, hal ya. baik-baik.
kalaupun lu udah ngelakuin hal busuk sekalipun. Iya. Gimana Bang yang menurut lu kira-kira Iya, gue juga maksudnya sama kan, gue juga bukan orang baik gitu kan, gue juga masih suka kayak gitu. Dan iya itu maksudnya betul kata si Idan ini, jadi ya mau seburuk apapun lu harus tetap ingat gitu kewajiban lu sebagai benar. Umat Islam ini harus menjalankan, umat Muslim ya, harus menjalankan ibadah tersebut gitu. Karena ibadah tadi itu ya, ibadah sama Allah tuh nggak ada, mesti sama Tuhan nggak ada yang tahu ya. Kalau kita diterima apa enggaknya kan, itu masih misteri gitu ya. bisa Allahu alam. Dan gue juga sebenarnya gue dateng sebenarnya target gue gitu pulang kampung ke sini gitu kan, bukan pulang kampung sih anjing. Gue pulang kampung. Gak, maksudnya gue pengen pulang gitu ke emang lu gua kalau gue pribadi ya, gue pikirnya orang kenapa sih alasan orang Jakarta kalau weekend itu pulang ke kampung atau liburan, disebutnya liburan gitu. Tapi emang gue kalaupun gue baru di Jakarta gitu kan, itu emang kayak lu tuh emang di Jakarta tuh cuma kerja. Lu emang kayak banyak banget penat lu di Jakarta, banyak banget masalah lu di Jakarta, dan akhirnya lu pilih buat liburan, entah lu pulang kampung, lu liburan kemana itu gitu kan. Tapi emang di suatu momen itu lu bisa kayak ngerasa masalah lu tuh hilang pada saat weekend itu, menurut gue ya. Dan alasan gue pulang kampung ke sini tuh kayak emang itu dia yang tadi ya, mungkin menghilangkan penat gitu kan. Mungkin nggak menghilangkan gitu, cuma kayak mengurangi gitu kan, mengurangi masalah yang ada gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan, udah pulang kampung deh, kayaknya gue perlu apa ya, healing ya sebutnya anjing. Kayak gitu lah modelannya, healing gitu. Terus akhirnya gue juga emang niatan gue pulang kampung ke sini gitu kan, gue ketemu Bupal, gue ketemu Akbar gitu. Gue sebenarnya gue pengen ngomongin Akbar. Jadi gini, gue bukan manusia yang sempurna banget gitu kan. Gue bukan manusia yang gue imannya dikuat-kuat, maksudnya bener-bener kuat banget gitu. Cuma kita sebagai teman, kita harus peduli sama satu sama lain. Iya bener. Iya, harus mengingatkan gitu kan. Soalnya gue mikirnya gini men, gue alhamdulillah puji syukur gitu kan. Gue selama dikasih ujian sama Tuhan, sama Allah, dikasih masalah sama Allah gitu, gue masih bisa ingat Tuhan. Gue masih bisa ingat Allah. Dan akhirnya di suatu itu gue mikir, kayaknya ada temen gue yang pada saat temen gue dikasih ujian, dikasih masalah, kayaknya dia ngerasa sombong. Dia ngerasa bisa ngelewatin masalah itu tanpa Tuhan, ya kan? Dan gue nginget lu Bar. Ya gue juga ngerasa. Gue pulang kampung, gue pengen ngingetin ke lu gitu. Bukan, ya terserah lu mau denger di telinga kanan terus lu buang telinga kiri juga terserah lu. Cuma namanya kita temen ya kan, sama ngingetin aja gitu kan. Akhirnya gue pengen, Bar, kayaknya lu juga perlu kini sih Bar. Maksud gue, lu juga emang lu nggak bakal mampu ngelewatin ini dengan sendiri. Lu juga perlu bantuan, apalagi entah sama seseorang sendiri, gitu. atau entah sang pencipta lu gitu kan. Maksud gue ke situ. Gue pengen ngomongin lu kalau misalnya beribadah sih Bar. Maksud gue ke situ. Terserah gitu. Lu nanggepin kayak gimana? Ya akhirnya gue juga tersadar gitu dan tersadar. Iya sih, gue juga lagi gue pas cerita tersadar gitu bahwa iya gitu, maksudnya kemarin gue masih gue masih meninggalkan sholat gue gitu ya, dengan kewajiban gue sebagai muslim gitu kan. Kewajiban lu ya. Kewajiban gitu itu memang harus dijalankan gitu, entah dalam mau keadaan apapun gitu ya, tetap harus dijalankan gitu. Itu yang maksudnya yang gue ambil dari lu gitu, baiknya. Kan lu maksudnya bisa gitu ya, maksudnya mabok terus di saat minum tapi tetap masih bisa sholat gitu. Dan gua pada saat itu enggak gitu. Akhirnya gua berpikir
kenapa gua nggak bisa kayak gitu ya. Iya, menurut gue di suatu ya itu dia, maksudnya semua orang tuh pasti ada waktu buat berpikir. Iya, Gitu proses. sih, iya. Kalaupun gak instan gitu maksud gue, semua orang juga pasti kayaknya baiknya gue tuh kayak gini. Gua juga sama masih proses. Iya, gitu. Iya. Gue juga sama. Jadi, Menurut gua gini dan kayaknya ya apa yang lu sering ceritain juga gitu. Karena ada satu momen dimana lu harus ngomong sama orang itu, tapi dalam keadaan sadar itu sulit gitu ya. iya. Dan maksudnya yang diambil itu sisi baiknya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu misalnya ngomong kayak gini sama Akbar, misalnya nih bukannya kita dalam keadaan lagi minum ya, maksudnya kayak misalnya lu ngomong sama Akbar ini kayak jarang juga lu bisa berani gitu ya, lu ngomong sama Akbar dalam keadaan sadar, karena pikiran itu kemana-mana mungkin ya, takut ada nggak rasa nggak enak. ada rasa nggak enak, padahal itu harus diomongin gitu kan, padahal itu Buat baiknya dia juga. iya gitu maksudnya. Karena mungkin itu yang jadi alasan lu mungkin masih minum, dan kita harapannya sebenarnya bukannya, kalau menurut gua sih bukan kita, kalau menurut gua pasti ada jalan lain, mungkin di posisi kita yang sekarang jalan alternatifnya Iya, mungkin itu gitu masih ya, itu. masih itu. Mungkin kedepannya kita buat Ya pasti lah. direvisi lagi ya, pasti ada jalannya juga dan ada waktunya dan juga ada nanti, waktunya suatu juga saat nanti. pasti gitu kan. Jadi itu sih yang bisa diambil menurut gua. Senengnya gitu nih kabar-kabar bahagia yang ada di Jakarta lah, bawa dong. Ada kali kan nggak bakalan mungkin terus sepenuhnya tentang kesedihan kesedihan aja udahlah. Ya tadi itu kan salah satu sisi gelapnya lah, ya kan. Apa itu, dan ada kabar bahagia apa nih? Iya, kalau bisa lah ngomongin kebahagiaan ya, kita balik lagi maksudnya. Kayak gue mikirnya bukan berarti gue gak pengen ngobrol itu. Kayak kayaknya anjing apaan sih gitu, kayak ria gitu. Enggak, itu mah tergantung sama siapa lu cerita juga. Iya dan sih. menurut gua karena itu, iya. lu juga diminta ya kan sama kita kan, iya. karena kalau lu sendiri bilang gua kayak gini Tiba-tiba mungkin gitu ya tiba-tiba kayak gitu, mungkin lu bisa disebut kayak gitu, tapi ini gua yang minta lo, karena maksud gua kita harus adil lah, bersikap adil gitu sama apa yang lu rasain gitu kan. Lu juga Lu mungkin dikasih gini. kesedihan terus gitu. Lu juga masa iya lu cerita keburukannya terus gitu kan. Iya, maksud gua ke Gitu. situ, maksud gua. Masa lu gak nyeritain kebahagiaan. Iya, maksud gua ke situ. Ada apa nih? Kalau misal menurut gue sih, gue bersyukur sih. Maksudnya kebaikan gue sekarang ini ya emang salah satunya bersyukur gitu kan. Iya. Emang gak ada cara lain gitu. Dan gue bersyukur kayak punya teman-teman gue gitu yang ya walaupun kita nggak ketemu di kayak Di setiap hari, setiap detik gitu kan. Iya. Kalau misalnya gue pengen cerita nih gitu Iya, kan. Terus lu hadir gitu. Gue nggak perlu itu sih sebenarnya, cuma kayak kadang lu gue punya masalah dan lu ada gitu. Dan gue ngerasa kayak kalau misalnya di Jakarta gue bersyukur punya anjing apa sih sebetulnya doi apa sih Iya. Kayak iya kan doi kan enggak harus si sayang mungkin ya. Cewek. gue punya cewek yang benar-benar gue selama gue hidup kenal sama dia ya, mungkin gue mikirnya kayak gini mulu men. Membawa banyak perubahan kali ya. Gini, gue mikir gue selama gue pendekatan sama dia gitu kan, gue selama apa ya maksudnya buat kedeketin dia tuh rezeki gue tuh kebetulan ada, ngerti gak sih? Dan gue takutnya emang sekarang kan lagi kayak gini, gue takutnya dia mikir si Den Enggak modus sesuai di awal ketika doang, awal. ngerti gak sih? Namanya cowok gitu kan pasti Iya. mikirnya Manis di awal doang kayak gitu. Berjuang di awal. Iya. Iya. Tapi sebenarnya emang hidupnya emang Naik turun emang gitu. kayak begini gitu kan. Naik turun, Gue juga nggak pernah Idan kayak gak selalu di atas. iya itu dia, dan gue juga ngerasa apa sih kayak gue nggak ngerasa keluarga punya, tapi teman-teman gue mana nih yang nggak pernah gue bayarin pas gue lagi ada. Iya.
gitulah modelannya gitu kan. Dan emang gue dekat sama dia, emang awalnya gue emang gimana ya, emang lagi ada gitu kan. Gue usahain kayak misal model contohnya, mau udah makan belum sih gitu kan belum gitu kan. Akhirnya gue kalaupun jauh gitu gue usahain itu, gue beliin itu segala macam deh, pokoknya gue usahain deh gitu kan selagi ada ya. selagi ada. Dan akhirnya emang belakangan ini gitu kan, emang gue lagi kayak gini, gue juga emang gue lagi nggak kerja lagi. Terus akhirnya emang babe gue kerjaannya terhambat juga gitu kan. Akhirnya ya gue mau minta kemana gitu kan. Akhirnya kan pendapatan gue nggak ada gitu kan, pendapatan orang tua gue juga ya minim gitu kan. Akhirnya gue nggak bisa maksain itu gitu kan, bukan berarti gue modus di awal doang gitu. Terus gimana tanggapan cewek lu pas ketika Dan lu dia tuh bener-bener respect dan terima apa adanya aja sih menurut gue, masih menerima gitu ya dalam keadaan dalam seperti ini? kondisi apapun itu gitu. Dan gue kayak bersyukur banget gitu, kayak dia di keadaan susah gitu ada, keadaan seneng juga ada gitu kan. Padahal ekspektasi lu maksudnya kayaknya dia bakal ninggalin gua gitu. Iya pasti men. Dan gue juga justru pernah mikir kayak gini, kayak gue lagi kayak gini nih, kayaknya gitu kan gue nggak bisa bahagiain lu. Jangankan buat bahagiain lu, bahagiain buat gue diri sendiri pun nggak tahu gitu kan gue caranya kayak gimana. Soalnya emang kita nggak hidup, apa sih kata-katanya, kita nggak bakal mati sama duit, apa sih? Mana? Lu tuh nggak bakal mati sama duit. Nah, pokoknya lu kalau nggak ada duit pun lu bakal hidup. Pokoknya kata-kata gue inget banget tuh kata-kata yang kayak gitu. Karena kita nggak hidup nggak makan duit sih sebenarnya. Tapi perantara. ada, maksudnya kita juga sebagai manusia butuh duit ya. Gue juga bisa beli makanan buat main. Jatuhnya mah kayak Buat main. Main juga kan perlu duit. Iya. Masa ya gue beliin tegel sama kuaci doang. Iya. Modelnya kayak gitu kan. Akhirnya gue di satu momen itu kayak, ya udah deh kayaknya lu cari kebahagiaan di luar sana aja deh. Iya. Lu cari orang yang bisa bahagiain lu gitu dengan cara apapun itu. Gua yang penting lu seneng. Bukan berarti gue nggak sayang sama dia. Iya, itu malah maksudnya saking sayangnya gitu. Bukti kasih sayang. Ngerti. Biar ya udah biar lu bahagia lah. Kalaupun nggak sama gue. Iya. Kayak gitu. Lagu aja. Tapi emang bener men. Emang ada titik di mana keadaannya seperti itu gitu ya. Iya, bener anjing. Kayak tapi lagi gitu. Dia tuh nggak kayak gitu. Kayak ya mungkin sebelumnya juga pas dia jadi kan gue sempat LDR juga sama dia di Lampung gitu kan. Terus akhirnya dia ke Jakarta lagi gitu kan. Akhirnya dia juga kan gak langsung dari Lampung dia langsung kerja gitu kan. Dia baru nyampe Jakarta nih langsung kerja gitu kan. Cuma dia tuh kayak gak mikir, emang dia tuh gak perlu duit lu, gak perlu duit gue. Gue tuh kayak mungkin kepedulian gue buat dia pun itu udah sesuatu yang berharga banget. Berarti gitu. Berharga gitu ya kan. Dan gue ngerasa gitu kan, gue kayak sempet terpukul aja gitu. Maksudnya emang gue selama ini gue ngerasa kayak banyak banget ngebebanin orang gitu. Dan gue ngerasa malu banget sih gitu. Gue pengennya kayak ya selagi kita masih menjulurkan tangan di atas gitu, maksudnya kayak bisa ngebantu orang gitu kan. Cuma gitu kan balik lagi gitu keadaan kita kayak gini gitu kan. Jadi udah gitu, mau gimana lagi ya kayak gitu. Dan gue pokoknya bersyukurnya gue kayak dia tuh nerima gue dalam kondisi apapun, badai, hujan, pelangi pun dia. Enggak, maksud gue yang harus dilurusin juga kayak berbuat baik juga kan, nggak harus semuanya sama uang mungkin. Dan dia kan dari kasih sayang aja juga lu kayak udah ngerasain kan banyak juga orang yang bergelimbangan harta tapi kekurangan kasih sayang. Ada juga yang biasa-biasa aja gitu kan, dia ngerasa sedih, ngerasa apa gitu kan. Jadi itu salah satu bentuk mungkin menurut gue bahwasannya bentuk kebaikan itu bukan hanya dari materi uang gitu dari materi. Karena dari lu juga kan bisa ngerasain gitu loh. Ketika lu nggak ada duit tapi kasih sayang dia, kalau lu kayak membawa gimana ya, kayak membuat lu hidup lagi gitu, kayak membuat lu semangat lagi gitu. Itu salah satu bukti nyata bahwa
bahwasanya semua orang bisa berbuat baik gitu kan. Bahwasanya semua orang kalau misalnya mungkin perkara buat duit doang orang bisa dikatakan baik, apa kabar buat si miskin gitu kan. Maksud gua ya mungkin Allah adilnya di situ gitu. Iya. Karena berbuat baik nggak selalu tentang uang gitu kan, Banyak banyak caranya gitu. Mungkin salah satunya lu ngerasain dari si cewek lu itu gitu ya. Iya, men. Dengan kasih sayangnya itu gitu. Nah, udah apa lagi? Apa? Udah dapet ininya dari gue sendiri kayak gitu sih, kayak bahwasanya jadi lebih mengingatkan buat diri gue sendiri bahwasanya kita harus apa tadi itu senantiasa berbuat baik gitu dengan apapun yang kita bisa gitu. Sekiranya kita nggak bisa, bukannya nggak bisa, belum bisa mungkin ya, belum bisa dengan materi, dengan apapun yang kita bisa, semisalnya dengan cara tenaga mungkin ya kan, waktu, pikirannya mungkin kan, karena ya tadi itu berbuat baik nggak harus buat si kaya gitu kan. Dan si miskin juga bisa gitu melakukannya gitu kan. Kayak gitu ya. Gitu aja mungkin. Dan apa masih ada lagi nih? Menarik ya. Menarik. Udah malam juga nih, jam berapa nih kayaknya. Tapi sebenarnya iya banyak banget unek-unek gitu kan. Cuma ya gitu kan. Itu lah gitu kan. Ada cerita yang gue bisa ceritain gitu kan ke semua Iya. orang, tapi Iya. Iya, ada yang ada cuma cerita yang bisa gue ceritain ke temen gue, sahabat gue gitu kan, ke keluarga gue gitu. Dan iya gue mau cerita banget, maksudnya gue tuh orang yang benar-benar gue kalau misalnya ada apa gue cerita kayak ke orang tua gue sih, men. Kalau misalnya lu bisa kayak gue bisa gitu kan, gue punya temen gitu kan, gue punya cewek gitu. Kalau misalnya ada masalah gue cerita ke orang tua gue, dan itu gue ngerasa kayak ya sekarang ini gitu kan gue jauh dari kalian gitu kan, gue cuma bisa cerita ke dia. akhirnya itu yang bisa lu lakuin gitu. Iya, itu dia. Gue kayak pokoknya ya cerita, mas sebenarnya ini tuh dan tuh lagi ada masalah kayak gini gitu kan. Iya gitu kan. Misal Idan juga lagi ada masalah sama teman Idan gitu. Akhirnya ya gue cuma bisa cerita ke orang tua gue gitu kan. Dan gue emang mungkin gara-gara anak bontot kali ya. Jadi kayak dimanja banget gitu kan. Pokoknya kayak apa-apa gue cerita gitu pokoknya sama orang tua gue gitu, kayak mah Dan pengen nih lagi posisi kayak gini deh gitu kan. Jadi ada gue lagi ceritanya lagi ngopi gitu kan, gue di ruang tamu gitu kan, di belakang gue nih ada emak gue. Gue emang kalau misalnya gue lagi ngopi itu pasti ngedengerin lagu gitu kan, pasti main HP. Kalau misal pengen ngobrol gue ngobrol sama emak gue gitu kan. Terus akhirnya emang kebetulan gue lagi kayak denger lagu Nadine Amiza Bertaut ya. Mah, ini lagu buat mama, gue bilang gitu kan. Dan menurut gue mungkin ya itu hal biasa gitu ya. Tapi dan menurut gue juga nggak semua orang bisa itu ngungkapin itu gitu, maksud gue. Akhirnya gue kayak nyanyiin aja gitu. Emang itu gue ngerasa Spesial banget buat orang tua gitu. spesial banget ya orang tua, dan emang pas banget momennya kayak gitu. Responnya Kayak juga Dan lu baik. merasakan itu gitu. Iya. Lagi Kayak, merasakan itu. Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Kayak Dan relate. gue kayak gue langsung maksudnya gue langsung nyanyiin itu ke emak gue, depan emak gue. Akhirnya emang mungkin respon dia tuh kayak biasa aja, tapi gue lihat kayak mandengin muka gue kayak, bener nih. Iya gak sih, lucu aja gitu. Ya dia lebih kayak gitu aja gitu, kayak ya tetap kayak lu harus selama ya mau gimana lagi gitu. Menurut gue lu bukan berarti lu nyerah sama kok keadaan lu gitu, cuma keadaan lu yang bikin kayak nyerah. Buat apa ya, keadaan lu yang bikin Intinya harus bersyukur sih ya. iya Harus pokoknya banyak-banyakin gitu. bersyukur. Gimana pun kondisinya, keadaannya, kita harus tetap banyak bersyukur lah. Bukan berarti kita ngeluh banyak bicara gitu kan. Cuma ya emang kayak gini gitu, tetap bersyukur ya, tetap
lakuin apa lah yang harus kita lakuin, mana hal baik yang harus kita lakuin gitu kan. Iya, bener. Dan kita juga pasti punya kepercayaan masing-masing gitu, ibadah menurut kepercayaan kita masing-masing gitu kan. Selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Setahu gua gitu kan, agama apapun itu mengajarkan hal-hal baik Pasti, gitu kan, dan semua itu agama juga. dan itu juga pasti lu petik sendirinya gitu. Apa yang lu tanam pasti lu petik. Menurut gua itu aja sih. Ya udah. Sekian dari gua, Idan gitu kan.